Jadi begini, mungkin Bang, Abang nih diingin apa namanya ya? Abang nih coba diluruskan. Abang ini kan selama ini Abang Kristen ya. Selama ini diajari bahwa Yesus ini Tuhan. Sedangkan dia dalam Bible disebut utusan. Nah, Ustadz Miftah ingin meluruskan, dia ini bukan Tuhan, dia utusan. Utusan tetaplah utusan, tidak mungkin jadi Tuhan. Dari leksikon manapun, literatur manapun, utusan tetaplah utusan. Begitu kok, Bang. Ya udah, utusan ya tetap utusan. Ngapain Ustadz Miftah kaitkan dengan ketuhanan? Nah, Tuhannya Bang Kita Yosi siapa? berbicara tentang Bapa. Bukan Yesus. Di dalam Bapa ada Yesus, di dalam Ya Yesus ada nanya, Bapa. nyam, itu dah dia rekor. Itu yang dimaksud. Ya itu, Ya saya iya, tanya, Tuhannya saya Pak Yosi, memenuhankan Yesus Yesus atau Kristus. Bapak? Saya memenuhankan Yesus Kristus, itu hak saya. Kenapa kalian yang marah-marah? Lo nggak marah, ya udah kita nggak Siapa usah yang marah ya. ngurusin kamu menuhankan Yesus? Jangan ada marah di antara kita ya. Nah, kita ngobrol aja diskusi. Jadi Tuhannya Pak Yosi Terus kalau saya siapa? Anak atau Bapak? Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, udah. Jadi Tuhan Bapak ada berapa? Tuhannya Pak Bukan Yosi. bukan persoalan keberapaan. Aku nanya keberapaan. Aku nanya keberapaan. Itu diajarkan di orang, dia itu diajarkan oleh orang-orang di gereja. Contohnya Kenapa? begini. Hmm, 1 tambah 1 2 ya. Tambah Wah, 1 3. alhamdulillah. Kita bahas itu sekarang. Dua kita. Iya, pasti kita bahas dia. 1 kali 1 pangkat 3. Pangkat 3. 1 kali 1 1 pangkat 3. 1 pangkat 3. kalian, bukan bukan Enggak lulus SMP. 1 tambah sudah pernah melakukan lihatnya 1 pagi itu berapa? terus 1 kalau kali 1 kali 1. terus 1 tambah 1 tambah 1 1 berpangkat 3 gitu juga. Enggak, kalau tambah jadi Bapak enggak ngerti tambah-tambahan. Bapak nggak ngerti Tambah kali-kalian. 1 tambah 1 jadi 3. 1 kali 1 Terus kali 1 1 pangkat 3. Selesai. Itu pelajaran Kali 1 kali TK 1. setelah. Nggak paham perkalian nih. Loh, betul, Tapi coba nggak Bapak cari satu Itu 1 rumus pangkat dari 2 mana? dari matematika, Kuadratnya dari matematika dasar. 1 pangkat 2 1 tambah 1. 1 pangkat 3 1 pangkat 2 1 Kita kali tidak 1. berbicara tentang pangkat, kita berbicara tentang perkalian loh. Bagus. Ya perkalian, pangkat itu perkalian, Pak. Pangkat itu perkalian. Jadi kalau Bapak menemukan 1 pangkat 2, 1 kali 1. Nah, yang coba sebentar dulu, Pak. Yang coba Bapak lakukan, iya santai. Yang coba Bapak lakukan itu adalah Bapak ingin menyatukan apa yang realitas yang ada, yaitu Tuhan itu satu, dengan Pak Yosi. Santai dulu, Pak Yosi santai dulu, satu-satu. Kan Bapak bicara tadi sudah 1 Ketika pangkat Bapak berbicara tentang Tuhan, keberapaan, berarti itu kan sudah berbicara tentang matematika kan? Oke, sekarang kata Yesus, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu adalah satu. Nah, Yesus kenapa berbicara keberapaan? Yesus salah. Tuhan itu satu. Kata Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu berapa? 1. Gimana itu? Markus 12:29. Ya iya sih, Yesus menjelaskan bahwa Tuhanlah satu, Tuhanlah Esa. Nah, Yesus menjelaskan keberapaan atau kebagaimanaan? Kebagaimanaan? Berapa? Satu. Nah, yang Bapak lakukan itu adalah Bapak mencoba mengkompromikan antara doktrin gereja yang meyakinkan Tuhan itu 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan realitas hati nurani. Menghakimi. Kamu kayak Tuhan lagi yang menghakimi. Lo bukan saya yang bilang Yesus. Kata Yesus Markus 12:29, Tuhan kita itu satu. Aku juga yang disalahkan. Kata Yesus. Kenapa sih? Ya udah Bapak baca sendiri kalau gitu, Markus 12:29. Ya 1 Timotius 2 nomor 5. Saya mau menuhankan Yesus Kristus itu hak-haknya saya begitu. Jadi kalian lebih baik mendalami Quran kalian. Baik, saya dalami Quran saya. Quran Kata kalian. Quran, ya. Kata Quran Yesus. Ya kan saya mau dalami ini. Saya mau mendalami ini. Kata Quran, Yesus itu mengatakan Tuhannya satu. Betul nggak itu, Pak?
Yang nggak tahu itu ajaran kalian, saya nggak mau tahu lah. Sudah saya katakan, selama kalian jadi Kristen, kalian tetap tidak akan punya jalan keluar yang lain. Ya, Apa kata kalian Yesus? sebagai Islam, kalian tetap seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Makasih. Doakan kami ya Pak. Doakan kami supaya istiqomah, kami tetap seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau Kristen tidak bisa, ada kaidah begini. Yang menuhankan Yesus Kristus, kok kalian yang Lewat, alhamdulillah. Kan saya bilang alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. menuhankan Nah. Yesus seperti apapun itu hak-hak kami, dan kami Iya pada Pak, intinya, silahkan. ketika kami berbicara ayat di mana Yesus itu adalah Tuhan, kalian gak akan mungkin terima. Jadi sama aja Bang, lebih baik kita ada? ngopi Di mana? kita Di mana? Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? lebih baik kita ngopi aja. Di mana? Sepertinya nggak ada ya, Bapak berbohong. Ampuni dosa. Nabi-nabi siapa yang bisa Di mana? dosa? Di mana Yesus mengampuni dosa? Berikan datanya satu saja. Dari Matius sampai Wahyu, Yesus mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa. Baca Satu di saja. situ. Kan diajarkan di gereja kan? Hei jemaatku yang siap dengan perpuluhannya. Iya begitu kan. Alasan kenapa Yesus Tuhan, salah satunya dari 70 nggak jelas ya. Sebentar dulu satu-satu. Kalian gak akan percaya. Iya, satu-satu Nabi siapa dulu. yang Nabi siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Nabi Paulus. Ya, Nabi Yesus juga. Paulus Pak. Anak itu jatuh, mati, cuk. Pergilah anak itu, hidup, selesai. Paulus, Nabi Saulus. Jemaatku, kalian tetaplah menuhankan Yesus karena Yesus mengampuni dosa. Perpuluhan. Nah, ada satu step itu hak teman, nggak apa-apa, emang begitu. Kita pun sama diajari, kadang didoktrin dulu dan lain-lain. Tapi ada satu step yang membedakan antara Islam dengan Kristen, Yesus dengan Kristen. Apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Anda cek, benar nggak pernyataan itu? Ternyata kita cek dari Matius sampai Wahyu, tidak ada satupun yang teridentifikasi Yesus itu mengampuni dosa, nggak ada. Malah hal yang sebaliknya. Anda buka Yohanes pasal 20 nomor 23. Apa katanya? Murid, jika murid mengampuni dosa, dosanya diampuni. Murid, jadi Tuhan nggak? Enggak. Kalian bermasalah dengan Tuhan. Masalah teman-teman. Apa tadi? Membangkitkan orang mati. Anda buka datanya. Anda boleh terima doktrin itu. Kita semua didoktrin. Anda terima doktrin itu. Tapi Anda cek. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ceklah, sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Periksalah. Kata Yesus, kasihlah Tuhanmu dengan akal budimu. Periksalah. Kata Yesus. Cek. Kita buka. Di mana Yesus membangkitkan Lazarus? Buku Yohanes pasal 11. Cek. Anda buka nomor 41, 42, 43 kalau tidak salah. Dikatakan di situ bahwa dia menggerung. Dia dipanggil oleh Marta dan Maria. Yesus, guru, sini. sini. Lazarus, kenapa Lazarus? Dia sakit, kata Yesus. Enggak, sakitnya tidak akan mati, membuat mati, enggak. You moment later. Beberapa menit kemudian, sakit ini akan buat dia tertidur. Lalu orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya, yang jelas kau, tidur itu apa maksudnya? Maksudnya mati, dia mati. Yesus dipanggil oleh Lazarus dan Marta. Dia tahu di saudaranya, dia menggerung, groaning kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa lainnya lupa saya. Apa ya? Nah, dia menangis kepada Tuhannya. Ya Bapak, menangis dia, memohon untuk disembuhkan, untuk dihidupkan. Lalu setelah mereka berkumpul, ya Bapak, karena mereka ada di depan kita semua, saya mohon kepadamu untuk membangkitkan Lazarus. Saya melakukan semua ini supaya mereka mengenal bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan Tuhan mengutus aku. Setelah itu apa? Bangkitlah Lazarus. Pergi aja. Nggak ada misalnya itu. Nggak bisa misalnya selamat. Makasih ya Bang. Ini ongkos. Pergi aja.
Untuk apa? Kenapa Yesus membangkitkan Lazarus? Supaya mereka mengenal bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi mukjizat-mukjizat itu, kami Muslim, kami meyakini Yesus ini adalah Nabi besar Allah, Nabi besar Tuhan, utusan mulia dari Tuhan. Dia dengan mukjizat, dia punya mukjizat, membangkitkan orang mati. Kami meyakini itu, menyembuhkan orang penyakit lepra, penyakit kusta, menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah, biiznillah. With God permission, dengan izin Allah. Kami meyakini tidak batal keimanan seorang jika tidak meyakini. Karena itu dalam Quran disebutkan. Tapi mukjizat-mukjizat itu hanya untuk menegaskan itu adalah tanda-tanda bahwa dia utusan Tuhan. Dan itu diucapkan di dalam buku kalian, Yohanes pasal 11. Tapi kalian malas untuk baca. Atau kalian tidak mau baca. Atau kalian tahu kalau ketika kalian baca, ajaran kalian akan degradasi. Maka kalian tidak baca, tidak tahu bahwa mukjizat itu, membangkitkan orang mati itu, Lazarus itu, hanya untuk menunjukkan Yesus ini utusan Tuhan, seperti Ustadz Miftah tadi. Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Saudaraku, tak pernah ada dalil. Berikan dalil kalau ada ya. Kita bisa dikoreksi ya. Berikan kepada satu saja dalil, satu saja data, satu saja pendukung bahwa Yesus pernah mengajarkan kalau dia ini Tuhan. Baik secara eksplisit maupun implisit, langsung maupun tidak langsung, atau secara intuitif, atau secara apapun. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau ini Tuhan? Gak pernah ada. Tak pernah ada, teman-teman. Gak pernah. Beruntunglah kalian jika di kepala kalian mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Karena orang-orang ahli surga itu tidak pernah di dalam hatinya itu Yesus itu contoh Abraham. Bukan dalam Quran ya, dalam Bible. Orang-orang ahli surga dalam Bible tidak pernah meyakini Yesus ini Tuhan. Abraham makan-makan di surga, dia tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak meyakini, kenal aja enggak. Dia tidak meyakini Yesus disalib, seperti dia yakini Kristen, mati 3 hari, bangkit. Gak ada. Elia, Henok, Musa, sebutkan seluruh nabi-nabi yang teridentifikasi masuk surga, termasuk Yesus sendiri. Yesus tak pernah mengenal dirinya Tuhan. Makanya kata Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apa kau nih? Aku tak kenal kau. Kalau kau kenal aku, kau akan menyapa seperti murid-muridku menyapaku. Guru, Rabi, Rasulullah. Bukan Tuhan. Kau mengatakan aku Tuhan, berarti kau tidak mengenalku. Aku pun tak mengenal kalian. Anyahlah dari hadapanku. Mohon maaf ya, memang Yesus begitu. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu. Yesus ini memang to the point. Matius 23 satu pasal. Hei, celakalah kau, celakalah kalian. Dasar kalian bodoh, dasar kalian munafik, kafir, budak, ular budak, buta. Itu kata Yesus. Dulu saat dengan Allah memang Taurat di depan mereka, kalian ketemu oleh Yesus aja enggak, datang ngomong Yesus Tuhan, Yesus enyah. Itu enyah kali. Mana ceritanya? Aku tiap hari tempatmu di paku ada di kamarku. Salim. Temanku bahkan nyimpan fotomu walau pakai kolor. Ada fotonya ada. Karena patung nggak boleh, foto lah tambah. Bahkan temanku katanya membuat kamu kerajinan dari kayu, dari banyak bahan. Pakai kolor, pakai. Pegalah kalau pakai kolor. Sekarang kenapa kau mengusir aku ya Yesus? Aku tidak kenal kalian. Kenapa? Karena kau penjahat. Karena aku sudah katakan, kalau ada yang mengatakan aku ini ilahi, di dalam hatinya ilahi, Matius 15 nomor 3 nomor 4, jahat. Itulah sebabnya teman-teman Kristen, mereka tidak pernah mengikuti Yesus. Coba aja teman-teman nanti ketika di gereja atau di mana, ya Pak Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, ada nggak yang diikuti oleh Yesus? Nggak ada. Ini kata Kristen ya. Yesus disunat, potong, copot, copot. Nah ini gua kubur, tinggal segini.
flash disk. Dapat. Yesus disunat, Kristen tidak disunat. Kata Kristen apa? Nggak perlu copot-copot, sunat hati. Ah, di sini. Sunat hati kata. Beda. Yesus copot. Kristen enggak. Yesus salat. Dia berdoa dengan cara berdiri. Berdoa cara dengan ruku, berlutut. Berdoa dengan cara sujud. Kristen nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Loh kalau ruku dia kejeduk meja, kejeduk bangku, ceduk. Kenapa itu buat ceduk? Kan sujud gampang, nggak bisa. Kalau bisa, ya kalau sujud bau teh kotok. Karena ke gerejanya pakai sepatu, di belakang nginjek teh kotok, tahu kan teh kotok? Ayam kan, kotoran ayam maksudnya. Nah ini nggak ada. Kalau contoh Islam bisa simpan dulu sendal, simpan sepatu, ambil wudhu dulu, baru sholat, selesai. Ya paling bau kaki dikit lah, itu pun terus ke apa namanya, karena karpet udah selesai. Nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Tapi Yesus sujud, ruku, berdoa, berdiri. Apalagi tidak makan babi. Yesus tengah makan babi. Imat 11. Yesus katakan, Galatia 4:4, Yesus Kristus tunduk patuh kepada hukum Taurat. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku. Yesus tunduk patuh, tidak makan babi. Kristen, Pak Anwar Chen, ambillah sedikit toleransi. Apa? Kasihlah babi itu predikat. Berubah. Babi, asalnya babi haram, dirubah jadi babi hutan haram. Loh, supaya babi ternak aman. Babi hutan haram. Babi hutan haram. Babi ditambah babi hutan haram. Babi hutan haram. Tapi polemik masuk terus. Advent masuk. Apa katanya? Loh, nggak bisa dong dirubah-rubah babi hutan. Tetap babi ya babi. Wah, polemik masuk. Ya udah, kita harus balik lagi. Kalau tidak ada, tak boleh tambah. Wahyu pasal 22. Jika kau menambahkan sesuatu, kau dapat menambahkan siksaan atau apa. Tapi kalau kau mengurangi pahala dari pohon kehidupan. Ya udahlah, nggak usah hutan, cocok lagi, coret lagi hutannya, hapus hutannya. Babinya tetap ada tanpa hutan, tapi dirubah, bukan haram jadi najis. Ya nggak haram, semua haram nggak. Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Apalagi kata Kristen, Yesus itu mati. Ketika mati, dia dikafani, dikasih herbal dulu itu, kasih minyak. Ada Nikodemus, ada Yosef dari Arimatea, kasih. Lalu dikain kafani. Kata Kristen kan mati, dikain kafani. Jadi ya, kematian Yesus itu dikasih kain kafan. Kristen, kata si Blender katanya pakai jas, sepatunya kanan dua-duanya. Ada ya pakai jas, nggak ada. Pakai jas, sweet, pakai jas dasi. Sepatunya kanan dua-duanya. masuk peti, beda dengan Yesus. Oh itu ya, itulah dengan kanan di kiri di kanan. Tapi kan mati, sepatu buat apa sepatu? Salah. Kaki kanan di kiri, sepatu kanan di kiri, sepatu kiri di kanan. Yesus tak pernah pakai jas, nggak ada. Yesus tidak pernah apa lagi ya? Coba bukan pengikut Yesus, nggak pengikut Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu satu-satunya. Kata Kristen, enggak, nambah dong. Zaman berkembang. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada 3 Tuhan. Tapi ngelirik tetangga. Ini tetanggaku Islam Tuhannya 1. Banyak pengikutnya. Ajarannya mudah diikuti. Mana kita? Butuh 1000 tahun, bayangkan. Tahun abad 16. Tulisanmu bagus juga tuh. Yang mana? Itu yang di pinggir. Yang mana? Itu catatan pinggir. Itu catatan pinggir. Alah, yang mana? Yang di pinggir itu loh. Yang mana? Banyak soalnya. Itu. Yang mana? Tuh. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Oh itu. Yang catatan pinggir. Iya itu. Bisa masuk dikit lah, masuk. Gak kenal masuk. Itu ada, ketiganya adalah 1. Orang bingung, Tuhannya 3, tapi catatanmu bagus nih.
masuklah. Gimana? Tapi kan bukan firman Tuhan. Urusan nanti itu mah. Ya udahlah, masuklah. Baru approve abad 16. Joanin koma. Masuklah abad 16. Masuk situ. Ada 3 yang memberi kesaksian. Kita kasih syarat. Bang, kan ini catatan pinggir. Kasih tanda kurung lah. Kita nggak enak nih. Ada adab juga kita kan. Nggak enak menyesatkan orang. Kasih tanda kurung lah. Supaya begini. Kalau mereka nggak ngerti tanda kurungnya, berarti bukan kita yang salah, mereka yang salah. Cerdas banget. Cerdas juga kok ini. Iya juga ya. Kalau nggak pakai tanda kurung, kita juga salahkan. Tapi kalau pakai tanda kurung, kita sudah coba tuh kasih signal bahwa itu tanda kurung. Kalau mereka nggak ngerti, berarti mereka yang salah dong. Kita terlepas. Oke nggak? Oke dong. Oke lah, sudah. Masuklah situ. Ada 3 yang memiliki kesaksian. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Di sorga. Abad 16, joinin koma. Tapi bukannya itu, ditambah ada lagi, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Apa? Spirit, blood, water. Roh, darah, dan air. Jadi ada berapa? 3 tambah 3, 6. Inilah dia di luar pegadaian menyelesaikan masalah dengan masalah. Dikira dapat masalah, dikira bisa dapat selesai solusi 3 jadi 1, malah nambah jadi 6. Gara-gara Bang Baal, masalah generasi. Dia tadinya pengen dapat 1. Kalau lihat Islam kan, Islam Tuhannya 1. Mantap juga Islam nih. Tuhannya 1, bisa eksis, menguasai berapa dunia tuh, 3/4 lebih kan, sampai Andalus kan. Bukan 3/4 tapi lebih. Menguasai Andalus kan. Hebat juga Islam nih. Nabi Tuhan, nabinya bukan Tuhan, nabinya bukan malaikat. 1, kita lah 1 lah. 3 tapi udah kadung 3. 3 tapi 1. Alih-alih mendapatkan 3 jadi 1 malah jadi 6. Ada 3 yang bisa di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Dan juga air, blood, darah, air, dan Roh Kudus, roh. Ketiganya adalah 1. 3 tambah 3, 6. 1 yang 5 nomor 7. Tapi kan orang-orang jujur masih ada, walaupun dalam kekristenan. Adalah tafsir Yerusalem, adalah beberapa literatur dari Kristen. Apa kata dia? Ini tidak pernah terdapat dalam naskah-naskah tua. Maaf brother, nggak ada. Dalam naskah-naskah Yunani yang ancient sebutnya, yang kuno. Tidak ada. Tidak ada naskah. Tidak ada naskah yang dikonvert ke bahasa Latin Vulgata. Tidak ada naskah dari Vulgata. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Ini adalah dulunya catatan pinggir. Jadi kalau teman-teman Tritunggal, kalau misalnya ditanya di mana adanya dalil Tritunggal, harusnya langsung merujuk pada ini dalil pas ini. 3 yang beri kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah 1. Tapi mereka jauhi. Kenapa? Karena mereka tahu ini catatan pinggir seseorang dimasukkan oleh Erasmus tahun abad 16. Tuhannya, coba lihat ajaran Yesus. Tuhan itu 1. Oke. 1 pula perantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus. Bagaimana ceritanya? Manusia Yesus. Mana teman-teman? Yesus manusia. Ada nggak dalilnya Yesus Tuhan? Nggak ada. Bener. Udah kadung nih diajarin nih. Yesus Tuhan. Kapan saya pengajarin? Nisea lah. Di konsili Nisea lah. Udah jadi Tuhan dia jadi. Tapi ada nggak ada? Nggak ada dalilnya. Manusia. Son of man, anak manusia. Son of man, anak manusia. Son of man, anak manusia. Anak manusia lagi, anak manusia. Nggak ada Tuhannya teman-teman. Gimana dong? Ini perlu kita rapatkan. Hubungi semua. Kita rapat di tempat yang jauh supaya ada akomodasi. Rapat itu kan? Rapatnya cuma 1 jam, liburannya 1 minggu. Rapat. Mana nih? Pilih Jakarta, Bandung, Kalsedon aja. Jakarta belum ada ya. Kalsedon. Rapatlah mereka di Kalsedon kan. Gimana nih kita punya masalah? Kita sudah kadung mengajarkan Yesus ini Tuhan. Tapi orang-orang abad 4, ternyata orang-orang mulai baca manuskrip, mulai baca data. Di data-data itu tak ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Manusia gimana dong? Kita buat di sini. Yesus
ada konsep bagus dari leluhur kita, Hercules. Hercules itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa. Ah, gimana? Setuju nggak? Weh, menarik nih. Bagus dong. Nah, gimana kalau Yesus kita terbang? Kumpul. Oke, ketuk palu. Ah, Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Woi, woi, woi. Nah, di Konsili Kalsedon tahun berapa ya? Lupa saya 390-an kalau nggak salah. Nah, itu 381 kan Konsili Konstantin. 381 Kang Chan. 81 381. Konstantin. 81 itu Roh Kudus jadi Tuhan. 421 Roh Kudus jadi Tuhan. Ah. Iya, iya, iya. Oh, 381 itu Roh Kudus jadi Tuhan, 421 tuh. 421 Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, Kalsedon. Jadi urutannya gini. 325 Konsili Nisea Credo. Jadi Konsili Nisea aneh Konsili. Kalau di Konsili Nisea itu kredonya tuh gini, Yesus itu begotten son. Anak biologis Tuhan. Tuhan lahir. Tuhan lahir. Ah, habis itu kurang satu Tuhannya, kurang satu. Tahun 381 kan Konstantin. Masbuk terlambat. Roh Kudus jadi Tuhan. Jadi 3 Tuhannya. Ah. Permasalahan Yesus masuk. Ah, 421 tadi ya. Pak ya, jadi 421 di Kalsedon rapat lagi. Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Nanti 100% itu bunyinya. Itu iya betul. Itu betul. Yesus 100% manusia, 100% Tuhannya. Itu betul. Efesus. Ya, Kalsedon atau Efesus. Kalsedon. Ya, betul. Iya betul. Itu tuh. Jadi terakhir teman-teman. Enggak ada masalah. Ibu. Jadi kalau teman-teman Kristen mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, sebetulnya tidak pernah dikenal di abad pertama, nggak pernah. Tuhan itu satu, 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan itu satu di sana. Dan satu pula perantara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nggak ada Tuhannya. Ah, lalu datanglah apologet Islam. Jeng. Bang Baal, Pak Rimba, Mbak Sri, Pak Ani, jeng. Dia paparkanlah. Nah, kata Quran apa? Jika kamu masuk surga, kul hatu burhanakum, datangkan bukti-buktimu. Loh, kita juga mau lihat kok. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jika kamu orang benar. Mana? Ada nggak? Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Atau sembahlah aku, kata Yesus dalam Bible. Cari kan. Nggak ada sama sekali. Nggak pernah ada. Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, supaya mereka mengenal bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata diriku sendiri, terlain dari Bapa yang mengutus aku. Aku diutus, utusan Tuhan. Sama dengan Islam, sama utusan Tuhan. Kristen katakan Tuhan. Jadi kalau kalian teman-teman Kristen berpikir objektif, terus benar-benar mau mengikuti Yesus, kalian harusnya mengikuti benar-benar apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan Tuhan itu satu, yaitu Tuhannya Yesus, dan Yesus adalah utusan. Selesai. Hidup. Makanya Yesus singkatkan hidup yang kekal. Makanya orang-orang, bahkan sampai sekarang kita bisa lihat, innalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, jazauhum inda rabbihim jannah. Balas sendiri di situ mereka adalah jannah. Beriman, inilah hidup yang kekal, jannah. Mengenal engkau ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Sama nggak? Orang Islam ini dia aman, safe. Dia beriman pada Tuhan yang satu. Dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Nabi Isa utusan Tuhan, yes. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian. Selesai, hidup kekal. Sama nggak dengan Islam? Sama. Kristen, Yesus utusan Tuhan, utusan Tuhan. Apalagi ya yang Yesus ini teridentifikasi seperti Islam ya. Tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siapa Al? Ini Ustadz, ini Kang Chan, ini tadi kan sering sekali ya kita juga sering diskusi bahwa
Yesus mengampuni dosa itu kan, Yohanes 8 ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, yang terutama yang wanita. Matius 15 juga ada ketika dengan ibu-ibu lumpuh. Salah satu kita ambil Yohanes 8 itu kan. Itu satu perikop loh, 11 ayat Ustaz. Itu ayat palsu. Oh, itu Pak Anak palsu. Jadi satu perikop luar biasa. Satu perikop di Yohanes 8 ya, nomor 1 sampai 11. Itu palsu semua. Iya. Bagaimana Cerita bisa dikatakan tentang firman Tuhan ya? Wanita pezina. Nah, ini dikatakan di sini. Kita baca kalau kau klik di penjelasan di Yerusalem, ya nih, ngeri loh itu, ngeri kitab suci kok begini, ngeri nih. Dia bilang apa? Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua. Dalam beberapa terjemahan kuno, dan juga tidak dikenal oleh penjaga-penjaga gereja yang terdahulu. Ngeri ya Allah. Ada lagi. Kang Baal. Iya, Pak Sebenarnya, Anarimba. sebenarnya ini mohon jangan dipotongnya. Kita apologet Muslim ini salah kita sebenarnya. Kenapa salah? Kita membawa manuskrip, kodek-kodek, bagaimana mungkin bisa ditangkap akal mereka, Bang? Sementara bahasa Indonesia pun mereka tak bisa. Iya, kita bawa terjemahan tertua Septuaginta, Kodek Sinaiticus, kodek lah. Nah, itu nggak makan bisa ditangkap mereka. Kenapa? Karena akal mereka tidak berfungsi, bahasa Indonesia pun mereka tidak tahu, apalagi kodek. Nah, contoh Bang, ini Yesus utusan bukan Tuhan. Sebenarnya ini ada di Yohanes 17:3 ada. Tetapi saya ingin melanjutkan aja tadi yang dibilang Kang Chan. Konsili Nisea 325 Masehi itu pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, yaitu untuk memberangus ajaran Arianus, adopsianisme, dan lain-lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu manusia, dan lain-lain. Jadi disitulah maka mereka tadi, saya dengar Kang Chan mengatakan, di mana kita rapat, Jakarta, Bandung, akhirnya dipilih di Kalsedon, ya kan? Setelah jauh, dipilih di Kalsedon, ininya perumpamannya jauh. Iya, setelah itu, saya ambil kata konsili, Bang. Saya ambil kata konsili. Konsili ini kan rapat atau musyawarah. Berarti di dalam rapat ada agenda, ada keputusan. Ya kan? Nah, sekarang di konsili Nisea 325 Masehi dapat di situ disimpulkan rapat pengangkatan Tuhan. Nah, ini yang sering saya tanya. Ketika hasil rapat kemudian ada pengangkatan Tuhan, kira-kira di mana sekarang SK pengangkatan Yesus? Nah, ini pertanyaan saya ini. SK pengangkatan Yesus dan yang tanda tangan siapa pada pengangkatan tersebut. SK-nya belum ditemukan sampai hari ini. Bang Anu, kalau ada temukan Kang Chan, ada nggak kira-kira SK pengangkatan Yesus ini? Jadi gini, pengantar dari Konsili Nisea itu tadi sebutkan ada dua kubu. Pertama Arianus itu yang meyakini Yesus bukan Tuhan gitulah, dia manusia biasa. Yang kedua adalah Pauline Church namanya. Jadi seperti 13 surat Paulus itu, kata scholar Kristen itu sebetulnya bukan surat Paulus semua. Surat Paulusnya cuma 7 buah. Nah, sisanya itu bukan Paulus tapi Pauline. Pauline itu muridnya Paulus. Nah, jadi yang disebut 13 surat Paulus itu yang nulis Paulus itu 7 buah, tapi sisanya itu yang nulis adalah muridnya Paulus namanya Pauline. Nah, bertentangan antara Arianus dan nanti ada namanya Pauline Church. Pauline Church itu mengatakan Yesus ini Tuhan, maksudnya divine, ada divinity gitu di dalamnya. Bersih teganglah mereka. Di waktu yang bersamaan, Konstantin dia punya isu, dia mau runtuh, kerajaannya mau pemerintahannya mau hancur. Kenapa? Karena sudah bosan orang menuhankan banyak tuhan pagan gitu dulu. Nah, maka dibuatlah rapat itu. Nah, si SK-nya itu adalah Credo Nisea itu. Jadi, nah,
dua ini diajukan, dibawa ke depan supaya diambil jadi ideologi kerajaan gitu. Dari Arianus Iya dan betul. Pauline Church, makanya yang diambil Pauline Church. Nah, di SK-kan itu oleh Credo, Nicea Credo. Kan ada tuh, ada Credo Nicea-nya kan. Kami meyakini semacam gitu kan, meyakini bahwa Bapa adalah apalah seterusnya lah. Bahwa Yesus, lalu penegasan kedua, Yesus adalah begotten son, not. Jadi anak David dikatakan begotten karena kasih karena Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Sebetulnya itu begotten, melahirkan. Tuhan melahirkan. Makanya coba kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, teman-teman nanti buka Credo Luther, Martin Lutheran, atau Credo, ini aja Indonesia aja. Coba nanti Credo, buka Credo HKBP, Credo HKBP. Bahwa disebutkan bahwa Yesus ada bapau. Yesus ini dia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria. Kalau Mbak Ani misalnya melahirkan, yang mengandung Mbak Ani, yang lahirin Mbak Ani. Kalau di kerja enggak, yang mengandung Roh Kudus, yang melahirkan Maria. Nah, pusing nggak? Pusing. Pusing. Nah, inilah Bang, di awal tadi Kang Chan, saya bilang mereka tidak mengerti bahasa Indonesia satu. Iya. Karena yang dikandung oleh Roh Kudus, ya kan? Berarti yang mengandung Roh Kudus yang melahirkan Maria. Nah, satu. Itulah kerancuan bahasa Indonesia mereka itu. Kemudian apa tadi ya? Ini Yesus utusan Tuhan ini bukan Tuhan. Sebenarnya ini bisa lagi dikatakan Yesus ini sebenarnya bukan Tuhan. Yesus bukan utusan, bukan Tuhan, dan Yesus juga Tuhan hayalan. Ya kan? Tuhan hayalan kalau kita agak sedikit keras, ya kan? Nah itu. Nah, kemudian apakah di konsili Nehemia, konsili Efesus ya, 4381 Efesus ya. Efesus. Nehemia. Ya. Itu mengangkat Roh Kudus jadi Tuhan. Nah, Di itu Konstantin. ketika rapat, apakah yang diangkat jadi Tuhan ini hadir nggak ini kira-kira? Roh Kudus hadir nggak dalam rapat itu? Nah, itu termasuk yang mengkanon, termasuk yang itu klaimnya adalah Roh Kudus, dia diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dia. Dengan dalil Yohanes 14 itu kan, Yohanes 14 nomor 16. Nah, jadi sama seperti Kristen sekarang juga sama. Mereka bisa ngomong kemana saja karena di dalam mereka ada Roh Kudus. Tapi kan jadi seperti omong kosong kan, jadi bohong gitu. Kenapa? Seharusnya kalau diilhami oleh satu oknum yaitu Roh Kudus, harusnya kan sama semua. Misalnya nih, Sama. Pak Prabowo memberikan perintah 1+1=2. Semua orang yang mendapatkan inspiring dari perintah Pak Prabowo itu akan mengatakan 2. Tapi beda dengan Kristen. Yang satu mengatakan Yesus adalah Bapa. Yesus adalah anak. Semuanya dalam Roh Kudus. Apa yang bisa kita pahami? Bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Dia utusan Tuhan, kata Yesus. Dia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutusnya. Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16. Utusan Tuhan. Makanya siapa yang masuk dengan Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Makanya teman-teman Kristen ini hanyalah mereka penerus ajaran-ajaran pagan yang diadopsi oleh Konstantin, tapi mengasih label Yesus. Itu aja sebetulnya paganisme. Iya, oke, Pak. Tapi saya izin dulu, Kang Chan. Saya mau sholat asar dulu. Siap, Pak Anak Rimba, Masya Allah, luar biasa, keren. Kalau nanti nggak ada kursi, saya lagi sholat, nggak apa-apa diturunkan Anak Rimba. Oke, makasih. Pak Anak Rimba dari mana ininya, asalnya? Saya Lubis, Kang Chan. Oh, dari mana? Dari kota apa? Marga Lubis, saya Marga Lubis. Lubis tuh dari Medan ya? Ada Sumatera ya? Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Masya Allah. Jadi nanti gini, kalau ada orang-orang Kristen yang mau diskusi offline, ada di mana? Ada Sumatera Utara. Nah, nanti ada Pak Anak Rimba atau ada orang Ada sana. ada saya. Oh, tapi gitu. kalau Nanti bisa, tinggal dihubungi. kalau bisa offline di rumah mereka, ya kan? Kemudian yang hadir Kristen semua, ya kan? Di situ yang menilai ada ahli bahasa, ada ahli sejarah, ya kan? Supaya adil gitu loh, Kang. Bagaimana menurut Kang Chan? Ya bagus. Intinya kitanya siap gitu. Siap. Mereka banyak alasan, mereka
banyak alasan mereka. Tapi intinya kita siap. Di mana? Di Medan. Dia tahu lah kalau aku jauh-jauh ke Medan buat begituan. Nanti ada. Pak Narimba. Kang Chan kan Ada Kang domba Chan kan nih. Caniago, bukan? Caniago. Gimana? Bukan. Channya itu Caniago bukan? Bukan. Ah, Saya ini bukan. Jackie Chan. Jackie Chan. Saya Masalahnya. kira Caniago. Oh, ini ada saudara Kristen mau tanya, saya katanya maaf, silakan Pak. Aduh maaf Pak Ed dan N. Maaf ya. Ini Pak Jemi, silakan Pak Jemi naik. Pak naik lagi. Bang, itu saudara Ya, saya tunggu kita. sebentar, nggak apa-apa. Saya tunggu Selamat kalau sore, mau saya nanya ke ateis. saya. Bolehkah saya bertanya? Oh, boleh terbuka teman-teman sekalian ateis. Boleh ateis Ateis. terbuka, boleh ateis juga boleh. Ateis. Itulah teman-teman Kristen. Kenapa? Kalau di Eropa Kristen itu pada degradasi, down. Saya waktu itu di Komalnya Mbak Rosi berdiskusi dengan orang Kristen, orang Islam dari Inggris. Namanya Big Brother kan, tahu mereka di sini. Nah, kata dia, Big Brother, ya Kang Chan. Jadi Saya ini tanya. Kang Chan, kalau ateisnya nggak naik, saya sholat dulu. Tapi kalau ateisnya naik, ya hanya dijewer sedikit telinganya dia pasti sadar. Karena ateis kan ateos, tidak mengakui adanya Tuhan. Ya kan? Ateos, tidak mengakui adanya dewa. Masih mau naik nggak? Biar saya tunggu ateisnya. Kalau nggak naik, biar saya sholat dulu. Ada ini ateis. Mana? Pen. Apa mau nanya apa, Bang? Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Mas sore. Bapak siapa Ibu, namanya? sore. Saya Wawan, Pak. Wawan, siapa Wawan? Wawan, nama saya Wawan. Wawan, iya, Pak Wawan, iya. Saya usia saya 37. Jadi saya cerita tentang diri saya dulu boleh, Pak? Oh, boleh, Sebelum saya Pak, terbuka. Silakan, Pak, nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya Ambil waktunya. Dari bayi itu saya udah diserahkan ke panti asuhan. Terus saya diadopsi sama keluarga ateis. Jadi setelah umur saya 18 tahun ke atas itu saya udah mulai gelisah tentang agama, Pak, sampai sekarang. Jadi saya punya kawan Muslim, punya kawan Nasrani, Kristen. Terus kami ada waktu duduk lagi tuh, saya tanya lah sama mereka. Orang tuh cerita sama saya, menurutku agamaku yang paling benar, kata si Islam ini. Menurut Nasrani ini agama mereka yang paling benar. Yang mau saya tanya kan, Pak, agama itu kepercayaan apa keturunan? Itu yang satu, Pak. Habis itu kan, Pak, beberapa bulan ini saya terus gelisah tentang Bang Juma itu, Pak. Jadi pagi siang malam saya terpikir dia terus. Habis itu sampai saya tidur tuh macam dia masuk ke mimpi saya. Bahaya ini. Iya, terus? Tadi hari ini saya beranikan diri lah setelah berapa bulan saya nonton nih Bang Juma juga. Jadi Alhamdulillah. tadi saya siang tadi beranikan diri lah naik ke Komal itu. Cuman belum sempat jumpa ngomong sama Bang Juma sama kawan-kawan yang Pak Ustadz lain tadi kan. Ya saya minta juga di room itu bantu doa juga supaya dapat hidayah. Jadi saya tanya sama mereka tadi gini, Pak, kalaupun memang Islam itu benar atau Nasrani itu benar, bagaimana nanti di akhirat seseorang itu yang bukan agama Islam ataupun bukan agama Nasrani, dia bisa aja dia, kalau memang itu benar, kenapa saya lahir dari rahim yang bukan Islam? Terus kalaupun Kristen yang benar, kenapa saya nggak lahir dari rahim seorang ibu yang Kristen? Karena kan kita kan dari kayak saya umur saya 30 tahun, saya dari kecil nggak pernah dapat pendidikan agama. Saya tinggal di keluarga adopsi itu. Bentar dulu Pak, saya interupsi. Apakah keyakinan agama itu keyakinan atau keturunan? Kalau agama Islam itu benar atau agama Kristen benar, apa yang terjadi nanti di akhirat gitulah ya? Ya, nanti apa? Kan bisa aja misalnya saya nanti kan bisa maaf cakap lah kalau salah kata. Iya, nggak apa-apa. Saya terbuka aja nggak apa-apa. Bisa Terus aja yang ketiga apa tadi? Satu lagi ada komplain.
Ya Allah, kenapa saya kalau memang Islam ini benar, kenapa saya dilahirkan di rahim yang bukan Islam? Dilahirkan yang bukan Islam, ya. Terus kan kita dari umur usia bayi itu sampai umur 37 tahun kan kita dibesarkan sama orang tua yang tanpa agama, tanpa doktrin. Kalau misalnya maaf ini Islam kan lahir dia dari rahim ibunya, dari kandungan dia sudah dinyanyikan salawat sampai dia lahir ke dunia, diajari dia baca Al-Quran, mengaji secara tidak langsung kan apa namanya nggak mungkin dia tuh jauh dari agama Islam karena kan dia dididik dibesarkan dari agama Islam. Itu yang pertama. Oke, Islam itu benar. Jadi kalau misalnya yang bukan lahir di Islam tadi gimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun saya dapat hidayah, Hidayah. bagaimana perasaan gimana Pak ya? Yang saya dengar kan kalau kita dibenci sama kedua ibu bapak, durhaka lah kita yang saya dengar dari Islam. Kalau misalnya saya mengambil putusan masuk Islam kan orang tua saya yang ateis ini kan pasti benci sama saya. Itu yang saya dengar kita membuat orang tua marah itu dosa besar katanya Pak. Bagaimana saya cara menyikapinya itu? Itu dulu Pak untuk pertanyaannya Pak. Oke, begini. Pertama, agama itu adalah kepercayaan, bukan keyakinan. Bukan keturunan. Keyakinan bukan keturunan. Satu, nggak masuk akal agama keturunan. Tidak ada yang 100% manusia itu benar semua. Bisa jadi salah. Potensial kakek moyang kita juga bisa jadi salah. Betul, bisa. Kecuali hanya orang yang dalam bimbingan Tuhan tidak mungkin salah. Salah satunya adalah utusan-utusan Tuhan. Itu satu poin. Nah, utusan-utusan Tuhan itu dia mengajarkan agama. Satu poin. Yang kedua terkait dengan apakah yang di luar Islam. Begini, Quran mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina illa ba'atsa rasulan." Allah itu adil, Pak. Tidak akan diazab seseorang atau kaum jika sebelumnya tidak diusul utusan untuk memberitahukan. Nggak masuk akal ya. Dia lahir dalam keadaan Islam. Terus dia tidak tahu apa-apa, tidak pernah mendengar Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar kisah tentang Nabi Isa yang disebut Yesus oleh Kristen, tidak pernah mendengar Nabi Musa, tidak pernah mendengar kata Allah, saya tidak pernah mendengar. Terus dia mati. Terus diazab gitu, nggak masuk akal. Makanya Quran menegaskan, kan kita diberikan oleh Quran nih. Quran ini apa? Nanti urusan dengan hidayah. Kata Quran, tidak akan diazab jika tidak ada Rasul. Masalahnya sudah ada sekarang kan? Rasulnya namun sudah ada. Lalu kita menyambung lidah beliau. Saya katakan kepada Bapak, Pak, Yesus agamanya Islam, cuman dipelintir oleh Kristen. Nabi Musa agamanya Islam, cuman dipelintir oleh Bani Israel, orang Yahudi. Nabi Muhammad agamanya Islam, tak pernah ada yang mempelintir. Dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami akan menurunkan az-dzikra, Allah menurunkan az-dzikra, dan wa inna lahu lahafizun, dan menjaganya. Sekarang menjaga Islam. Satu. Yang ketiga adalah Bapak keliru kalau setiap orang itu dia lahirkan bukan keadaan Islam. Mungkin yang Bapak lihat adalah orang tua kita, atau misalnya karena kita tidak tahu apa di panti asuhan atau apalah, saya tidak tahu ya. Nah, salah. Quran lagi-lagi membimbing kita. Apa kata Quran? Dulu kita pernah bersaksi alastu birabbikum. Dalam alam ruh kita pernah ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita semua single of us, setiap orang di antara kita, setiap orang, bala, betul, benar, syahidna, kami yang menyaksikan. Kata Nabi mengatakan, setiap kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci. Nanti bapaknya, ibunya, ini terjadi pada bapak kan? Bapaknya, ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, bahkan ateis, tidak meyakini Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak diam saja, Pak. Tuhan memberikan kepada bapak akal. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan seluruh fitur-fitur yang paling baik, memberikan akal. Dan bukti Bapak ada di sini bertanya, Bapak sudah menggunakan fitur dari Allah itu. Bapak naik, Bapak bertanya, itu adalah fitur yang Bapak menggunakan kesempatan Bapak dengan bagus, dan saya respect itu. Terus banyak orang yang tidak mau begini. Nah, gunakan akal sekarang. Gunakan akal. Jangankan begini, ini ajaran kasih, terus di mana ada ajaran yang mengatakan kasihlah musuhmu, lalu kita percaya begitu aja gitu.
Kan enggak, kita pakai akal kita kan, kita cek. Begitu. Termasuk Islam juga kita cek. Loh, Islam justru ingin dicek. Fa'lam, ceklah Islam. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak Tuhan selain. Oh, ceklah. Buka Quran, Quran terbuka. Nah, itu poinnya. Satu. Dua. Jadi Bapak dilahirkan bukan tidak beragama, Bapak dilahirkan Islam, Pak. Jadi dari awal Bapak ini Islam. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tidak punya identitas apa Islam. Makanya Quran mengatakan, bala syahidna, benar, kamilah menyaksikan bahwa engkaulah Tuhan kami. Tapi bapaknya, ibunya. Agama itu adalah keyakinan, bukan turunan. Bapak ketika dilahirkan Bapak sudah Islam. Cuman Bapak dibimbing, dididik atau bergaul selama ini yang bukan Islam. Dan alhamdulillah Bapak sudah mulai bertanya, berarti Bapak sudah menggunakan fitur yang bagus gitu. Fitur Allah itu bagus, akal, afala ta'qilun. Bapak coba lihat aja dalam Quran nanti. Terus hidayah. Hidayah itu bukan seperti hujan, turun truk hujan. Begitu, enggak. Dzalikal kitab. Inilah surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Dzalikal kitab. Inilah Alkitab paling awal. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi hidayah itu kalau kita klasifikasikan minimal dua. Pertama disebutnya hidayah dalalah, dalil yang mengajarkan, yang menunjukkan. Al-Quran, mana Al-Quran? Al-Quran Pak. Beli ini Al-Quran. Gak ada salahnya. Ini hidayah dalalah. Ihdinas siratal iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, hidayahilah kami jalan yang lurus. Hidayah yang kedua itu hidayah ma'unah kata para ulama. Hidayah kita minta pertolongan kepada dia, tidak baca Quran, Pak. Mungkin nggak ada akses, tidak ada apa-apa, sendirian, nggak bisa beli atau di tempat-tempat yang susah kayak di Eropa mungkin lebih tidak terbatas dibanding kita. Tapi dia mojok di belakang rumah, menangis dia, ya Tuhan, aku tahu Engkau ada di sana. Aku tahu apa yang aku yakini ini tidak benar. Aku tahu itu, tapi seandainya Engkau memerintahkan sesuatu, aku rindu mengikuti perintahmu. Dia berdoa di pojokan rumah. Seandainya Engkau melarang sesuatu, aku rindu ingin menjauhi larangan yang telah Engkau larang, ya Tuhan. Berilah aku hidayah. Loh, perintahnya begitu kok dari Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan itu cara yang satu pintu yang diajukan oleh Quran. Bapak berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Tuhannya Kang Chan yang kemarin baru dipromosikan. Nah, Bapak nanti kalau ditanya ada nggak yang mengatakan Allah saya? Bapak berdoa kepada dia. Bapak kalau terganggu dengan Bang Zuma itu bagus. Naik lagi kepada Bang Zuma, tanya lagi. Saya berharap Bapak terus bertanya. Bapak berikan kepada beliau pengantar ketika awal masuk lagi, seperti Bapak mengantari seperti saya tadi. Dan saya bisa melihat Bapak lebih jelas. Naik ke dia, Bang, begini. Saya ingin pengertian. Hajar terus, tanya keislaman kepada Bang Zuma. Dan itu memang yang diinginkan oleh kita semua. Kalau ada yang salah, Bang, belum masuk akal saya. Hidayah mau itu hidayah. Jadi kita ini semua Islam, Pak. Ateis itu, Pak, dalam konsep Islam punya penghargaan. Bapak ini dihargai. Kata Dr. Zakir Naik, dia senang dengan ateis. Ini orang-orang hebat ateis nih. Kalau Bapak baca asyhadu alla ilah, la ilah, tidak ada Tuhan. Sampai situ ateisme. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Makanya orang-orang ateis itu, kita selalu punya konotasi bahwa orang-orang itu orang-orang berpikir. Kasus-kasus yang pernah saya terima secara langsung, seperti di Eropa, kenapa dia jadi ateis? Mereka mikir, bahkan berikan testimoni di Komal. Ngapain aku menuhankan Yesus? Setelah aku pelajari, Yesus aja tak pernah dirinya mengajarkan kalau dia dituhankan. Ngapain aku menyembah Yesus? Dia berpikir, saya harap Bapak dalam frekuensi yang sama berpikir, ngapain aku menyembah Yesus? Kata orang itu.
Yesus aja tak pernah mengajarkan untuk disembah. Ngapain aku ke gereja? Yesus aja tak pernah mengajarkan ke gereja. Padahal dipromosikan oleh gereja. Dia berpikir, karena dia tidak mungkin, enggak, ini bukan yang saya ikuti, aku jadi ateis saja. Berarti ateis itu adalah proses hasil berpikir. Cuman masalahnya, jangan berhenti berpikirnya. Kita tidak pernah berhenti berpikir kan? Asyhadu alla ilaha. Ateisme. Berpikirnya jangan saya tidak mau nyuruh Bapak, jadikanlah seluruh bangsa Islam. Enggak. Jadikanlah seluruh bangsa Islam. Baptislah. Celup. Celup apa ya? Celup lah. Enggak. Yang diharapkan Bapak terus melakukan berpikir itu. Kalau Bapak meneruskan berpikir, dan itu kehendak Tuhan, maka Bapak akan menemukan illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Percaya, Pak. Pak. Bahkan Bapak kalau lihat sekarang ya, orang kadang suka tren kan. Kalau lihat sekarang, Bapak lihat populasi di dunia. Kita kadang seperti katak dalam tempurung. Yang kita lihat cuma tetangga kita, orang kita. Kita tidak pernah main-main dengan statistik kadang. Kita bisa melihat wide view gitu. Nah, kalau kita lihat statistik sekarang, Pak, yang di kepalanya la ilaha illallah itu 2,4 miliar. Bukan karena banyak benar ya, itu salah konsep. Bukan karena banyak benar. Tapi itu common sense gitu. 2,4 miliar. Bapak lihat populasi, nanti searching aja. Kristen, Protestan, dan Katolik itu nggak bisa nyatu, perang dia. Bapak tulis populasi Katolik 1,2 miliar. Bapak tulis populasi Protestan di dunia 800, paling banter 900 jutaan atau mungkin 1 miliar lah. Jauh, Pak. Orang sudah tahu, ngerti, sudah ngeh dia. Sudah ngeh. Tidak mungkin. Kan ini janji Quran. Waro'aitan nas, kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah. Mereka yang berakal itu akan berbondong-bondong, akan masuk kepada agama Allah. Yadkhul fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Masuk, Pak. Seriusan. Gak ada bisa dibantah. Bapak, kalau masuk Islam, ateisme itu dia unlogic, nggak logik. Saya tambahkan ya, boleh Pak? Saya tambahkan jawabannya ya, supaya runtuh semua gitu. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Tadi yang masalah ibu tadi gimana Pak? Yang mana? Yang saya dengar dari teman Muslim, kita berkata saja kita sudah dosa besar sama orang tua. Oh iya. Apalagi misalnya Pertanyaan Bapak itu ini ya, apa? Kalau kita Muslim kita menyakiti ibu kita gitu ya? Ya, misalnya kayak saya bisa sempat dibilang lah, kalau kau masuk agama apapun, kau keluar dari rumah ini. Walaupun kan itu bukan ibu kandung, tapi kan dari kecil saya dibesarkan sama mereka. Dan bahkan saya sampai ibu kandung pun nggak tahu saya di mana. Karena saya dari bayi tinggal di panti asuhan. Ya. Jadi saya ada sempat terkata lah teman mama papa dibilang, kalau kau masuk agama apapun, kau keluar dari rumah ini jangan pernah menganggap kami keluarga. Saya pernah nanya juga betul. sama mama sama papa itu kan, waktu setelah saya umur 20 tahun ke atas, sebenarnya kita ini agama apa nih Pak? Tapi mereka nggak pernah jawab. Jadi karena saya tapi di KTP saya Islam, makanya saya tanya sama papa mama saya tuh, karena kita tinggal di mayoritas, kita mengikuti aja katanya, gitu aja cuman dibilang. Cuman kan saya sunat umur 27 tahun atau 28 tahun saya sunat. Karena itu pun saya belajar tentang kesehatan Pak kan. Bukan dari agama apapun. Saya belajar tentang kesehatan itu saya putuskan untuk sunat. Tapi untuk agama baru 6 bulan inilah saya seperti mendengar Bang Juma itu kuduk saya itu berat, habis itu Alhamdulillah. apa namanya, bulu-bulu roman tuh naik semua Pak. Ini saya nggak ngarang-ngarang Pak ya, nanti saya cerita padanya aja. Nggak terasa kadang-kadang air mata itu menetes juga Pak. Alhamdulillah. Tadilah saya kuatkan, saya beranikan lah tadi naik ke komal Bang Juma, tapi saya nggak sempat ngomong sama Bang Juma karena dia lagi sholat apa tadi yang jam 2 itu, sholat apa namanya Pak? Sholat siang, sholat asar ya? Sholat asar ya Pak? Enggak. Lanjut aja. Lanjut. Biasa. Jadi kayak seperti orang gila saya Pak. Siang malam lagi kerja, lagi tidur memikirkan Bang Juma terus. Tadi saya sempat DM juga sama moderator dia. Saya minta tolong pertanggungjawaban Bang Juma.
karena telah membuat hati saya deg-degan. Dan setelah saya dekomal Bang Juma, banyak rekan kita yang dari Kristen sama Islam mendm saya. Jadi ketakutan saya Pak nih Pak. Makin ketakutan saya ini. Nah ini saya nih ngomong sambil meleleh air mata saya nih Pak. Teman saya belum berani on cam Pak. Nanti suatu saat insya Allah kalau misalnya nanti ada ini nanti saya on cam kan. Ya, luar biasa ya. Yang terakhir tuh, Selama ini kan saya belajar agama ya dari medsos inilah Pak. Maksudnya kan lama kita punya HP, punya TikTok, setiap ketika scroll ada juga yang tentang agama Islam, ada juga tentang agama Kristen, agama Buddha kan gitu. Tapi kalau melakukan ritual agama selama saya hidup sama papa mama saya nggak pernah saya nengok dalam rumah itu melaksanakan ritual agama pun, makanya saya jadi bingung. Mohon Pak, bantulah Pak saya supaya nggak tersesat kan. oke. Tapi kalaupun memang Oh ya, kalaupun memang ada hidayah, kalaupun memang saya harus berangkat ke Pak Bang Juma, saya berangkat juga nggak apa-apa. Tapi saya belum berani saya minta kontak beliau kan. Baru sama-sama moderatornya aja saya DM-an. ya, ya. Itu dulu Pak, mana tuh Bapak bisa Oke. jawab dulu. Ya, baik, gini izin ya. Begini. Saya ada ayat Quran ya. Jadi teringat aja. Ini, Quran mengatakan begini. Saya berharap ini Bapak yang diadres. Quran mengatakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, Al-Quran, Bang Zuma, apologet Islam, dan semuanya. Taro a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu akan melihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Yaquluna, mungkin Bapak masih dalam hati ya. Mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman. Faktubna, catatlah kami, masyahidin, bersama dengan orang yang menyaksikan. Makanya Anda mulai mau menghubungi Bang Zuma kan? Lakukan Pak. Kalau bisa dari API Jabo ada yang bisa menghubungkan beliau dengan Bang Zuma supaya lebih intim kalau mungkin private diskusi. Kalau Bapak mengaku tadi Bapak mencucurkan air mata, saya berharap Bapak termasuk yang diadres oleh ini, oleh Allah. Surat Al-Maidah ayat 85. Ayat 83. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Mengapa? Ya subjektif. Bapak saya kira dalam mode normal. Bagaimana dengan ibu saya dan lain-lain? Pergilah kamu dari rumah ini, kan begitu kan. Saran saya yang kedua, nanti Bapak bisa kalau dengan Bang Zuma, saya tidak bisa menyarankan itu ya, itu subjektivitas. Khawatir nanti standar saya beda dengan Bapak terus salah jawab juga. Bapak setelah dengan Bang Zuma, saya menyarankan Bapak lanjutkan diskusi dengan Bang Zuma. Terus nanti Bapak bisa diarahkan juga dengan mu'alaf testimoni mu'alaf seperti Bunda Nora Aritonang, terus ada lagi Jeman, ada lagi Yoga. Dan kalau dari kisah Bapak dengan kisah mereka lebih sadis, lebih diancamannya lebih besar yang pernah saya dengar, bahkan hingga sampai fisik. Nah, wanat mau ayyudkhilana rabbana ma'al qaumis sholihin. Padahal kami sangat ingin, ini kan kehendak Bapak kan? Sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam orang-orang soleh. Ada constraint di situ, ada kendala di situ. Tapi kalau saya ambil, ini jawaban subjektif saya ya. Kalau saya, Pak, konsekuensi kalau Islam benar, kalau dia kafir masuk neraka. Kalau dia Muslim, dia masuk surga. Kalau Bapak kafir, orang yang Bapak sayangi kafir, dua-duanya masuk jurang. Tapi kalau Bapak Muslim, mereka kafir, Bapak masih ada waktu untuk hidup, Bapak masih ada waktu untuk menuntut ilmu, beramal soleh, dan doa-doa Bapak diterima Allah,
Bapak bisa berdoa pada mereka, ya Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Nabi. Walakinnallaha, sesungguhnya Bapak yang akan berdoa kepada, kalau Bapak Islam, Allah lah yang nanti tempat Bapak menuntut doa. Innallaha yahdi mayasya. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang kehendaki. Tapi kalau Bapak kafir, dua-duanya masuk jurang lah. Sekarang pertanyaan begini, Pak. Mana yang Bapak ingin pilih? Bapak ingin dalam kekafiran, terus disayang-sayang oleh mereka, hidup seperti ini, ataukah Bapak masuk Islam, pintu tertutup antara Bapak dengan Tuhan yang benar, Allah itu sudah terbuka, dan Bapak berdoa kepada Dia. Dan Quran benar yang tadi kata Bapak kan, kalau sudah masuk Islam, sikap Bapak kepada orang tua itu seharusnya lebih mulia. Jangankan berkata, Bapak harus lebih bisa menunjukkan, loh, ternyata Pak Wawan setelah masuk Islam lebih cerah, lebih berakhlak. Orang melihat itu, alhamdulillah, minimum kamu selamat, kamu berakhlak. Setelah itu kamu panjatkan doa, bisa nyambut ibu dan bapak yang Bapak cintai. Saya kira gitu. Saya melihat ini aja teringat ini surat dalam Quran. Bapak nanti lihat, kalau Bapak pernah mencucurkan air mata ketika Bang Zuma memaparkan, Bapak buka Al-Maidah ayat 83. Saya sangat yakin, saya kira ini Bapak yang diadres, salah satunya ya. Jangan pede sendirian, salah satunya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan jika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, Al-Quran maksudnya, taro ayunahum tafidu minadam imima arafu minal haq. Kamu lihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang mereka tahu. Begitu Pak, jawaban saya. Bapak langsung hubungi ya, jangan sampai terputus. Kalau bisa API Jabo, sambungkan sama Bang Juma. Nanti ada beberapa mu'alaf yang bisa memberikan bantuan testimoni karena constraint. Ya kalau nggak Islam masuk neraka nanti Pak. Begitu Pak ya. Bapak nanti hubungi atau dibantulah nanti Pak F dan B. Tandain Bapak ini. Request saya ikuti Pak. Ikut, Pak. Santai aja Pak. Allah itu tidak akan zalim. Ada satu kaidah dalam Quran, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tapi kalau Bapak Kristen, parah. Gitu Pak. Pak, saya ini Iya. bukan berputar-putar, tapi saya memang belum Apa-apa. mengerti sama sekali yang Bapak ceritain tadi. Yang Bapak bilang, Apa? yang Bapak bilang tadi, semua yang lahir dunia ini dalam keadaan Islam. Oh, iya. Bagaimana dengan seusia itu kita udah mengerti agama tentang kehidupan. Sedangkan untuk makan aja kita perlu disuapin, dimandiin. Terus kan kita setelah lahir itu kan kita pasti diajari, otomatis diajari kita tentang pemahaman agama dari ibu yang melahirkan kita, Pak. Nah, jadi kan kayak saya ini dari kecil tidak pernah baca-baca apa namanya tuh Al-Quran, habis itu sholat gitu ataupun ke gereja. Bagaimana saya bisa mempelajarinya itu Pak? Ataupun saya mudah kita dengan usia ini untuk pelajari cepat kayak gitu Pak? Habis itu kan Pak saya mau nanya ini lagi Pak, apa bedanya ateis sama menduakan Tuhan, dan apa bisa dimaafkan dosa-dosa dari ateis dan menduakan Tuhan? Bisa. Iya. Bisa dimaafkan, bisa. Ya, Bang Iya. Canyago, saya sedikit boleh. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bang FN ini belum begitu menangkap apa yang disampaikan Bang Kang Chan ya. Sebenarnya itu sudah jelas, tetapi saya perjelas sedikit ya, bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah Islam. Itu benar. Kullu mauludun yulada 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah suci, fitrah. Suci berarti Islam. Nah, bapak ibunya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Majusi, Nasraniun atau Yahudiun. Nah, tetapi kalau ketika lahir itu adalah Islam. Walaupun belum tahu apa-apa, itulah Allah itu Maha, ya. Pun tidak kenal siapa orang tuanya. Sekalipun seseorang itu lahir daripada hasil perzinahan, maaf.
Yang lahir ini tetap suci. Yang tidak suci atau yang haram adalah perbuatan daripada orang tuanya kalau mereka melakukan itu di luar nikah. Ya, jadi setiap bayi yang lahir, mau lahir dari keluarga Kristen, mau lahir dari keluarga Buddha, Hindu, bahkan lahir daripada hasil pemerkosaan. Ini maaf ya, bukan kita ngomong jorok ya. Dia yang lahir adalah fitrah. Sampai di situ paham nggak Bang FN? Paham, Pak. Baik. Kalau bayi ini suci, jadi kenapa dia bisa menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi Buddha, bahkan menjadi ateis? Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya. Nah, sekarang tadi saya dengar abang menjadi seorang yang ateis. Ateis artinya tidak percaya dengan Tuhan. Kira-kira itu ya, tidak percaya dengan Tuhan. Betul ya Bang? Saya nggak ada agama, Pak. Karena saya merasa nggak, setelah saya dewasa Iya, umur maksudnya 20 ateis tahun. ini abang nggak ada agama. Tapi saya mau Ya. pastikan, apakah Bang FN ini percaya adanya Tuhan yang menciptakan seluruh ini? Ada percaya nggak? Kalau kalau dengan kita lihat seluruh tubuh kita aja, berpikir juga saya, Pak, gimana, siapa yang ciptakan ini sebenarnya? Raga kita, badan kita ini Baik, sedetail mungkin, uratnya, baik, sarafnya, aliran nadinya. Makanya baik. semakin semakin usia bertambah semakin gelisah saya, Pak. Ya, berarti ada yang menciptakan, betul? Iya, Ada yang mengatur. Biasanya orang ateis selalu mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Saya mulai dari kalimat bahasa dulu ya. Tidak ada Tuhan. Kalimat ini kan kalimat menafikan atau meniadakan. Benar nggak? Paham nggak sampai di situ? gimana Pak tadi, Pak? Kalimat tidak ada Tuhan. Kalimat ini kan kalimat menafikan atau meniadakan. Hah? Paham? Tidak ada Tuhan. Ini kalimat nafi. Berarti apa yang tidak ada ini? Masa mungkin meniadakan yang tiada? Berarti kalimat tidak ada ini menafikan yang ada. Berarti ada yang ada. Siapa yang ada itu Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan. Berarti ada Tuhan. Kan begitu? Enggak mungkin tidak ada Tuhan. Dari mana datang kalimat nafi kalau enggak ada Tuhan? Berarti meniadakan yang ada. Tidak ada Tuhan. Berarti meniadakan Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Sampai situ paham enggak dulu? Paham, Pak. Paham. Berarti ada Tuhan ya? Saya rasa ada Tuhan, Pak. Karena nggak mungkin alam semesta ini I- begitu besarnya. berarti abang udah bagus. Berarti pasti ada yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya ini kan. Saya kasih sedikit sedikit analogi lah. Abang ini di rumahnya ada lemari atau meja enggak dari kayu? Ada, Pak. Ada. Kayu itu dari pohon. Apakah pohon itu langsung ujuk-ujuk jadi lemari di rumah abang? Butuh proses, Pak. Proses. Nah, ada yang membuat enggak? Ada yang menciptakan lemari itu enggak? Membuat? Kalau ini bahan kayunya apa tumbuhannya, Pak? Kalau bahan kayunya mungkin ya tukang perabot. Iya, pokoknya dari kayu dah dulu. Dari kayu ada lemari di rumah. Apakah lemari itu langsung jadi lemari di rumah? Enggak, Tidak. Jadi berarti ada yang membuat. ada yang membuat, tukang perabot. Tidak mungkin, siapa yang membuat? Tukang ya, tukang. Tukang perabot. Tidak mungkin ada langsung lemari di rumah kan? Pasti ada yang membuat. Betul? Betul nggak, Abang? Mana Tidak itu langsung ada di rumah jadi lemari atau meja. Pasti ada yang membuat. ada yang kan? membuat, Pak. Ya. Kalau saya bilang lemari itu langsung ada di rumah Bang FN, percaya nggak? Percaya. Lemari itu langsung jadi lemari, dari kayu jadi lemari langsung jadi di rumah. Nggak ada yang membuat, percaya nggak? Ada kata-kata yang buat saya percaya tuh, Pak, yang mungkin yang saya lihat di media sosial yang bacaan kun payakun itu, Pak. Itu Nah, tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Lemari itu saya mengatakan, lemari di rumah Bang FN itu dari kayu langsung jadi lemari. Langsung di kamar Bang FN. Percaya nggak itu?
Percaya. Oh, jangan dong. Nggak, Pasti maksudnya ada yang membuat. ya yang membuat Pasti ini ada yang kan membuat. kita butuh proses Ada membeli. yaitu tukang. Nah, kalau abang percaya atau atau tidak percaya, enggak mungkin lah lemari ujub-ujub langsung di rumah kan? Ya, enggak mungkin kan? Nah, sedangkan lemari tidak mungkin langsung ada di rumah. Bagaimana dengan dunia ini? Adanya siang dan malam, adanya planet, adanya angin, adanya manusia, adanya tumbuhan. Kan tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakan, betul? Iya Pak. Sorry Pak, saya Nah, kalau baca itulah siapa baca yang komen. menciptakan ini. Ah, inilah ya Tuhan. Berarti abang sudah masuk. Bagus. Nah, sekarang apa lagi yang abang tanyakan tadi? Anak yang lahir itu suci sudah dijawab. Tuhan abang sudah percaya. Nah, sekarang Tuhan mana yang benar? Apakah Tuhannya orang Islam? Apakah Tuhannya orang Kristen? Apakah Tuhannya orang Buddha? Dan lain-lain. Nah, inilah yang perlu dicari. Sampai situ paham? Paham Pak. Ya? Paham. Paham. Nah, sekarang abang sudah menyaksikan perdebatan Islam dan Kristen. Abang condongnya kemana? Jujur. Condongnya ke Tuhan yang mana? Ke Tuhannya orang Islam atau ke Tuhannya orang Kristen? Saya kalau nengok perdebatan tuh makin pusing ya. Tapi kalau misalnya kalau tentang pakai akal logika, saya lebih ke Bang Juma namanya. Nah, berarti ke Islam ya. Maksudnya kan kita pakai logika kan Pak kan? Lah memang mengenal Tuhan itu harus menggunakan akal, logika. Maka tadi abang lahir di dalam Islam, lahir dalam keadaan Islam, bapak ibunya. Nah, Allah memberikan akal. Abang sudah menggunakan akal. Mengenal Allah atau mengenal Tuhan itu harus dengan menggunakan akal. Akal itu bekerja. Berarti abang sudah bisa hidup mandiri ya. Nah, mengenai abang menjaga perasaan orang tua, kemudian menghormati dia karena dia yang membesarkan, itulah ajaran Islam. Tidak boleh, inilah yang namanya birrul walidain. Ya, walaupun Anda bukan orang tua kandung, tapi dialah yang membesarkan Anda. Bagaimana caranya Anda menghormati dia terus, tetapi Anda tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Nah, ini tergantung kembali kepada Anda. Karena tidak boleh kita harus berterima kasih kepada manusia, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada sesama manusia. Kan begitu. Nah, tergantung Anda sekarang bagaimana caranya Anda supaya Anda bisa mengikuti jalan yang benar dan tidak menyakiti hati orang tua yang membesarkan Anda. Tinggal itu sekarang. Jangan sampai Anda masuk Islam tetapi menyakiti hati orang tua yang membesarkan Anda yang telah berjasa. Nah, sekarang tinggal Anda lah. Bagaimana cara Anda? Nah, mungkin seperti yang dibilang Bang Chan tadi, Kang Chan, coba berdialog-dialog dengan Bang Zuma kembali. Ya. Jadi Pak Ustadz, saya mau itulah mungkin di hati saya ini yang pertama saya rasa takut itu tadi Pak, ya apa namanya? Kan kita tidak bisa membuang rasa kasih sayang warga angkat tadi. Tadi saya sempat terkejut juga, sempat mengeluarkan air mata juga yang Bapak bilang tadi saya dititipkan ke panti asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu ibu saya itu Islam atau Kristen. Jadi saya merasa tadi Bapak bilang kayak gitu tadi, apakah Bapak ini dititipkan ke panti asuhan ibu Bapak agama apa? Saya memang nggak tahu Pak. Sampai sekarang saya menangis kalau cerita itu. Iya, makanya Bang ya. Sekarang gini aja. Abang ini sebenarnya sudah tinggal bagaimana caranya supaya Anda mendapatkan hidayah itu dengan tidak banyak masalah. Anda masuk ke dalam Islam itu dengan bagaimana supaya Anda Islamnya masuk dan orang tua yang membesarkan Anda tidak sakit hati. Ya, atau Anda bisa saja menyembunyikan keimanan Anda dulu, ya boleh. Tetapi lama-kelamaan nanti seperti yang Kang Chan bilang, setelah mereka tahu juga, Anda pasti melakukan penghormatan yang biasa, bahkan lebih menghormati mereka. Insya Allah Allah Maha memberi petunjuk. Ya, tadi abang bilang sedengar apakah Allah masih mengampuni kita? Kita sudah ateis, kita sudah kafir. Banyak dosa kita, seberapa besar pun salah kita dan dosa kita, maka jauh lebih besar ampunan daripada Allah. Jangan khawatir. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha penerima taubat
dan lagi Maha Penyayang. Dia tidak hanya menerima taubat. Setelah taubat kita diterima, maka kita disayangnya. Jadi jangan abang khawatir, insya Allah ada jalan keluar itu. Maka kalau abang sudah sering, coba udah DM katanya siapa, kalau bisa ngobrol lagi sama kalau Bang Zuma boleh. Atau dengan Tuakan Tuhan. semua itu di luar Islam adalah kafir. Mau dia ateis, mau dia mensekutukan Tuhan, syirik, artinya menyembah, syirik itu artinya menyembah selain daripada Allah atau menuhankan selain daripada Allah, maka itu disebut kafir. Di luar daripada ajaran Islam maka itu kafir, ya. Maka ketika dia kembali, dia bertobat kembali menyembah Allah, Allah itu akan mengampuni dia. Bahkan segala dosa-dosa dia Allah akan ampuni, insya Allah. Apa namanya Pak? Makasih banyak lah Pak atas pencerahannya. Nah, ya. Bantu Tapi doa saya lah Pak. Bantu doa saya. mudah-mudahan Anda segera apa? Tapi yang di sekarang, bawah ada Ustadz Wafi ya, ada Ustadz Wafi saya lihat di bawah. yang sekarang ini Pak yang saya rasakan itu kan Pak. Cuman dua yang saya rasakan nih Pak, rasa takut itu Pak. Yang pertama tadi yang masalah tadi. Yang kedua saya berpikir setelah saya masuk Islam nanti bagaimana saya menjalani kehidupan nih Pak. Oh. Karena kan ya saya kan udah Ya bagus. pasti saya kan Inilah namanya Anda manusia normal. Karena itu yang membuat berpikir. diri saya takut. Tetapi ketika Anda berpikir, Anda kembalikan Allah itu Maha mengetahui hambanya. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya begitu saja, ya. Jadi kalau ada bagaimana saya nanti itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi manusia ini telah Allah berikan bimbingan, ya. Jangan khawatir, kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita besok karena hanya Allah yang Maha tahu. Jadi jangan khawatir. Bagaimana? Itu nanti urusan Tuhan. Yang jelas saya menyembah Tuhan dulu. Saya tidak salah dalam bertuhan. Itu dulu. Nah, itu Bang. Jangan khawatir. Nah, gitu. Bagaimana? Tadi saya ada baca komen kan Pak. Ada baca komen. Ya. Dia komen tadi mengucap dulu masa hadat Manato besok meninggal katanya. Bahkan saya dalam hati saya itu kalaupun memang Islam itu benar, saya masuk Islam, saya berdoa yang pertama saya minta doa itu saya meninggal Pak. Karena terlalu banyak dosa mungkin yang saya buat Pak ya. Jadi rasa takut itu timbul. Tapi kan saya tengok harus baca Al-Quran dulu, sedangkan saya memang enggak, begini. Ketika Anda sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, sebenarnya Anda sudah Muslim. Masalah Anda bisa baca Quran atau belum, tidak mungkin kan Anda bisa langsung. Ya itulah Pak, maksudnya kan belajar. Dengan usia saya itu apa mudah Pak? Dengan usia saya dia apa mudah? Masih nangkap nggak saya kira-kira pelajaran tentang sholat gitu? Nah, itu kan kata Bapak. Banyak orang mu'alaf umur 60 tahun, dia baru setahun mu'alaf malah hafaz Quran. Orang yang dari kecil lahir sampai hari ini nggak hafaz Al-Baqarah aja, satu surat aja. Jadi jangan khawatir. Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ya. Nah, kemudian Anda tidak diwajibkan harus hafal Quran, enggak. Yang diwajibkan itu belajar. Ya, di dalam Islam itu yang diwajibkan belajar. Kalau Anda misalnya sudah bersyahadat, maka jatuhlah kewajiban. Yang pertama sholat. Anda harus sholat nanti, maka belajar sholat. Ketika Anda belum bisa sholat yang benar, belajar dulu. Allah Maha Mengetahui. Anda sedang tahap belajar. Allah itu nggak kejam. Allah itu Maha Baik. Ya. Nah, yang penting Anda belajar semampu Anda. Ya. Nah, itu aja. Nah, Anda sudah mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebenarnya Anda sudah Muslim. Ada nggak ada saksi sebenarnya Anda sudah Muslim. Tetapi kalau Anda cuma bersahadat begitu, siapa yang membimbing Anda? Siapa yang mengajari Anda? Nah, ini masalahnya. Saya bilang, karena kan kalau kita, yang saya dengar, belajar tanpa guru itu bisa gila kita kan Pak. Bisa tanpa arah. Nah, belajarlah. Banyak kok, banyak. Ada Kang Chan, ada Bang Api Jabo di sini, di Komal-Komal ini banyak juga guru-guru kalau kita.
di dunia nyata kan Pak, saya kan ada teman-teman juga yang mungkin mungkin mengerti agama Islam. Kadang-kadang saya mau bahas itu sama mereka, kadang-kadang itu macam agak bosan gitu Pak. Mungkin Oh, gimana? Hah? Jadi nggak berani lagi nah kita gini tanya. aja. Nah, Nanti kalau Bang FN berkenan DM saya, kita ngobrol-ngobrol jangan di ya.